Halo Sobat Rajut semuanya. Nah sekarang saat yang ditunggu-tunggu ya. Kita akan pelajari membaca pola interlocking dan merajutnya. Oke. Ini saya sudah buat basicnya sebelum interlocking seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi interlocking ini polanya yang ini. Ya, kalau di pola asli dia langsung satu paket ini gabung jadi satu juga. Nah, ini yang row pertama dan row yang kedua untuk benang satu dan benang kedua itu row pertama ini saya pisah karena memang terpisah dia. Ya. Jadi untuk benang saya pakai benang yang gelap untuk benang pertama. Benang yang kedua benang yang terang. Lalu hooknya kalau di project saya itu saya pakai 4/0. Ini sebagai contoh saja saya pakai yang 6/0. Oke. 6/0 atau 3,5 mm. Kalau punya kalian berarti pilih yang sesuai dengan benangnya atau lebih besar hooknya dari anjuran di etiket benang yang dirasa paling suka ya. Itu yang kita coba dulu, nanti hasilnya bagaimana, kalau kurang bagus baru kita ganti alternatif yang lain. Oke, kita mulai. Ini benang pertama yang gelap. Saya sudah buat, saya kira sudah bisa ya bacanya. Benang pertama ini kita buat 2 row. Jadi row pertama dan row yang kedua. Row pertamanya arahnya ke sini. Ya, bacanya arahnya ke sini, row kedua bacanya arahnya ke sini. Oke. Hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita sediakan juga benang yang lebih muda, benang kedua. Kita buat rajutannya sama, tapi cuma row pertama. Jadi row pertamanya beda ya. Yang ini SC seluruhnya, yang ini enggak ada SC-nya. Nah, interlocking itu nanti selanjutnya dia merajut motifnya cuma seperti ini, kotak-kotak. Kalau saya bilang ini kotak-kotak. Ya, motif kotak-kotak DC, CH, DC, CH. Dari bawah sampai ke atas motifnya ini. Depan dan belakang sama motifnya ini. Cuma kita merajutnya itu kadang disilangkan ya. Jadi ngambilnya itu kadang dari belakang ke depan begini atau dari depan ke belakang, tergantung dari keadaan ini motifnya apa yang akan dibentuk ya. Jadi menyilangnya itu begitu, menguncinya itu diambil dari sini atau dari sini ya. Tuh. Nah, sekarang setiap baris itu kita jalan 2 benang bergantian. Jadi row pertama SC. Nah, ini row pertama kita sudah buat. Lalu row kedua kita sudah buat yang gelap ini. Nah, sekarang kita waktunya buat row kedua yang terang. Ini mulai ditumpuk. Cara menumpuknya ini dilihat ya. Ini kan ada ekor benang awal. Nah, dan ini posisi RS, posisi yang bagus. Yang ini yang
rajutannya yang jelek, WS, wrong sides ya. Ini RS, right sides. Nah, posisi right side di atas, yang ini juga ekor benangnya di sini yang awal, right side-nya di atas, wrong side-nya di bawah. Lalu kita tumpuk. Nah, kalau ditumpuk, dia akan ada selisih sedikit setinggi SC, karena yang gelap tadi sudah di SC. Nah, sekarang gilirannya yang warna muda, yang jalan, karena yang warna muda yang lebih rendah. Jadi kita melihatnya gitu, ini sekarang gilirannya yang gelap atau yang terang. Kalau yang gelap sudah lebih tinggi ya. Jadi sekarang waktunya yang terang. Nah, waktunya yang terang ini terakhir kan di sini stitch-nya. Otomatis kita akan balikkan merajutnya. Nah, kita akan merajut dari sisi ini. Nah, sekarang apa yang akan kita rajut? Kita lihat polanya. Di sini polanya pola yang row yang kedua. Ya. Jadi row yang benang yang ini biru, benang pertama warna biru. Jadi ini saya salin, yang row kedua ini saya salin di sini. Lambangnya yang benang pertama itu ada lingkarannya. Lalu yang benang kedua kita akan merajut yang ini, bergantian kan? Satu row itu jalan 2 benang. Benang yang gelap dulu, baru benang yang terang. Benang yang gelap sudah dirajut, sekarang akan merajut benang yang terang. Oke, benang yang terang, lambangnya yang tidak ada lingkarannya di pola saya ya. Kalau di polanya yang asli, dia cuma 1 nomor aja. Nah, kemudian ini kita akan merajut kotak-kotak, tapi ada DC tertentu yang posisinya disilangkan. Nah, ini saya beri warna merah yang disilangkan. Jadi ini yang merah ini nanti nusuknya saling menyilang. Ya. Nah, gambarnya DC-nya ini, yang ini kan kita cuma melihat dari sisi depan ya, kalau baca ini. Otomatis yang ini kan ketutup di belakang. Yang ini akan timbul nanti di depan. Oke, jadi ini 2 di belakang. Sebetulnya bukan 2 karena ini pinggirnya ditambah DC, baru bikin kotak ya. Jadi nanti kotaknya ada 1. Nah, baru yang DC yang kedua ini disilangkan. Yang 3 normal, yang 1 disilangkan. 3 normal, jadi polanya 3, 1, 3, 1. Kalau saya bilang seperti itu. Nah, sekarang kita buat CH2 naiknya ya. Kita buat CH2, ini sudah 1 CH lagi. Lalu DC. DC-nya tadi kan sudah dibilang yang ini normal, yang merah yang disilangkan. Jadi ini kita buat DC seperti biasa. Karena lembarannya ini menghadap kita, jadi ini DC seperti biasa. CH1 baru kita buat kotak ya, DC. Oke, sudah sampai di sini, sekarang merah. Nah, ini menyilang. Menyilangnya bagaimana? Nah, ini kita lihat dulu ya. Jangan sampai kotaknya ini sisipan. Jadi
DC yang terang dan DC yang gelap itu saling berjajar. Jadi tidak pernah tumpuk begini tapi berjajar, selang-seling. Nah, ini jadi kita lihat. Sekarang waktunya DC di sini, tapi kita enggak tusuk dari sini, kita tusuknya dari sisi baliknya. Jadi kita tusuk dari sisi baliknya. Ya. Lalu CH, lalu 3 stitch DC ini normal. Jadi kita merajut seperti biasa, normal. Untuk awal-awal pegangnya agak sulit karena masih terpisah. Nanti row selanjutnya sudah lebih mudah. 3 DC sudah. Ya. Lalu berikutnya merah lagi. Nah, berarti ini saling disilangkan. Kita hati-hati atur dulu. Ini jangan sampai ya. Jadi selang-seling. Nah, yang berikutnya ini disilangkan, berarti kita nggak tusuk dari depan, kita tusuknya dari belakang, baru tusuk begini. Nah, ini kita rajut sampai ke ujung. Sama ya, 3 DC, lalu CH, dan yang keempat merah lagi, berarti kita atur lagi nih. Nah, udah selang-seling ya. Terang gelap, terang gelap, terang gelap, berarti sekarang kita tusuk yang ini dari belakang, depan, tusuk DC. Kita selesaikan sampai di ujung. 1, 2, 3. 3 masih kebagian 1 lagi. Nah, kita lihat lagi nih. Kita atur lagi. Ya. Terang gelap, terang gelap, terang gelap. Nah, berarti kita tusuk yang ini tapi dari belakang. Nah, yang terakhir 2 DC, berarti kita rajut 2 DC. Jadi kita merajutnya sampai ke ujung sebisa mungkin motifnya. Sekarang row 2 sudah selesai. Kalau row 2 sudah selesai, kita lihat, kita putar. Nah, berarti kan yang muda lebih tinggi ya. Sekarang yang tua lebih rendah, berarti sekarang gilirannya yang tua. Yang warna tua. Oke. Warna tua, kita masuk row yang ketiga. Kalau kita perhatikan apa fungsinya gambar yang ini? Gambar yang ini itu penampakan hasil jadinya. Jadi seperti ini.
stitch yang saya gambar di sini itu adalah stitch yang ada di depan. Jadi stitch ini menggambarkan warna yang tua. Ini adalah yang merah. Nih, yang merah. Jadi kalau kita lihat kotaknya ini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, merah. Merah, 1, 2, 3. Nah, jadi terserah mau lihatnya yang gampang yang ini atau pola yang ini. Ya, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut row yang ketiga. Row yang ketiga arahnya dari kanan ke kiri bacanya. Merajutnya berarti juga sama. Dari kanan ke kiri, nanti yang benang muda kanan ke kiri. Row yang ketiga ini kita lihat untuk benang yang gelap ya. Dia ini tiangnya pendek ya. Tiangnya pendek berarti ketutupan. Kalau tertutupan gini berarti dia posisinya disilangkan di belakang. Oke. Nah, kalau yang ini mulus. Karena apa? Karena yang dari arah sini kan dia ada di depan. Dia ada di depan, harusnya normalnya seperti ini dan ini kepotong. Jadi ini disilangkan. Jadi disilangkan 2, di depan 2. Disilangkan 2, di depan 2. Oke. Nah, itu kita rajut sekarang. Jadi naiknya itu 2 CH ya. Kemudian di belakang 2. Berarti kita enggak tusuk dari sini, kita tusuknya dari belakang. Ya, dari belakang lalu baru tusuk yang ini. Hati-hati jangan sampai benangnya ikut kerajut. Nah, lalu stitch kedua juga dari belakang. Dari belakang tusuk yang depan baru buat di C. CH-nya jangan lupa ya. Nah, 2 di belakang, kemudian 2 di depan. Jadi ini yang normal, 2 di depan. Karena posisi gelap memang ada di depan. DC jangan lupa CH-nya. Nah, sekarang 2 di belakang. Saya kira mudah ya. Asal jeli melihatnya yang mana yang di depan, yang mana yang di belakang. Begitu seterusnya sampai ke ujung. 2 di depan. 2 di belakang. Berarti yang ini 2 di depan. Selesai. Ya. Nah, ungu yang tua sudah lebih tinggi, berarti sekarang gilirannya yang muda. Yang muda benangnya ada di sini, berarti kita lanjutkan yang ini posisinya seperti ini. Jadi 2 kali benang, 2 benang jalan posisi RS, 2 benang jalan posisi WS. Jadi bergantian. Ya. Nah, sekarang saya buat yang ungu muda. Naiknya itu CH2. Kemudian selanjutnya apa?
Selanjutnya ini motifnya yang ungu muda, dia DC-nya berjajar. Kalau yang ungu tua langsung kotak. Berarti ini kita buat DC berjajar. Nah, sebelum lanjut, ya. Sebelum lanjut kita lihat. Ini yang nomor 3. Kita sudah rajut yang ini, berikutnya merah. Berarti dia menyilang ini di depan. Posisinya rajutan sama di depan, berarti dia menyilang di depan. Yang ini tidak terlihat di belakang. Yang ini di depan, di belakang. Jadi 3 di belakang, 1 di depan. Sekarang gilirannya yang mana, depan atau belakang? Kita bisa lihat dari motifnya. Ini sudah kelihatan ungu muda di depan, berarti di depan. Kalau di depan kita tidak bisa tusuk begini ya. Karena jatahnya ungu muda kan di belakang. Harusnya tusuknya di belakang. Berhubung ini posisinya ke depan. Nah, kita menyilangnya gini. Ngerti ya maksudnya ya? Ungu muda kalau normal kita rajutnya di belakang, seperti stitch yang ini. Berhubung ini harus menyilang, berarti kita tusuknya enggak di belakang, kita tusuknya di depan. Lalu yang 3 gambarnya enggak kelihatan, berarti posisinya ada di belakang. Dan normalnya memang ungu muda ada di belakang. Jadi kalau susah lihatnya, kita buka aja ini. Nah, ini ungu muda 3 ada di belakang. Jadi lurusnya ya, lurusnya DC. Motifnya kan mudah kotak-kotak, tinggal dilurusin aja. Jangan sampai kelompatan. 2, 3 ungu di belakang, kan? Lalu 1 ungu di depan. Kalau di belakang dia begini, kalau di depan berarti dia di atasnya. Oke. 3 di belakang. Tiga di belakang, kedua. Ini tinggal diluruskan, ya kan? DC-nya tinggal diluruskan aja. Satu lagi, ini ya, dibuka kalau enggak kelihatan. DC-nya di sini. Lalu ini di depan. Dua, 3, di depan. Dan sisanya sebisa mungkin apa? 1, lalu yang terakhir ini berjajar 2. Satu, 2. Oke. Sekarang row yang ketiga sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat row yang ketiga sebatas ini ya. Nah, dia sudah ada plusnya, sudah kelihatan plusnya. Oke. Kalau kita lihat dari belakang, dia akan seperti yang ini.
Ya. Sama ya. Kotaknya, jumlah kotaknya sama. Jadi ini ada 3, 1, 2, 3. Samping cuma 1, yang pinggir ini kan DC. Yang ini kotaknya sampai di sini. Nah. Oke. Kita lanjut row yang keempat.